Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Siobe, yaitu di part ke-8. By the way, Momok jarang upload karena Momok lagi sakit. Masih muda malah kayak entot kayak gini. Langsung saja. Obat mujarab pakai kelapa parut dan cerat-cerit. Cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Xiaolin yang memasuki alam rahasia dan ia pun terbengong sambil bergumam. Dia telah dimakan tapi masih bisa memotong tubuh Bes itu dari dalam tubuhnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Sambil ia pun menatap ke arah Siobe itu dan Siobe pun menatapnya juga sambil berkata, "Apa kau tidak apa-apa Xiaolin? Apa kau linglung?" Sambil terlihat juga para monster itu yang mengarah ke arah mereka dan Xiaolin pun menghunus pedangnya sambil berkata, "Bagus, berikan mereka padaku. Kau tidak harus melakukan apapun Siobe." Celang, sambil terdengar suara hunusan pedang dari Xiaolin itu bergumam kepada pedangnya, "Yishu, kau dan aku sudah bersama selama lebih dari 10 tahun. Aku merawatmu seperti tangan dan kakiku sendiri. Hari ini bergabung denganku dalam membuktikan kejayaan." Sambil terlihat Siobe di sana berkata, "Pedangmu membuat suara, itu luar biasa Xiaolin. Bagaimana caramu melakukannya?" Dan Xiaolin pun menjawab, "Jika kau bahkan tidak bisa membuat aungan naga, maka itu hanya bisa dikatakan sebagai potongan besi. Pedangmu hanyalah potongan besi biasa Siobe. Ayolah pedangku." Sambil ia pun melesat mengarah ke arah monster itu dengan cepat. Sambil kita diperlihatkan dengan cepat Xiaolin pun melompat ke atas monster itu dan ia pun berkata, "Matilah kau monster." Cerok. Tebasan dari pedang Xiaolin itu pun mengenai kepala dari monster tadi dan ternyata pedangnya pun tidak menggores kepala dari monster itu dan monster itu pun hanya terdiam. Xiaolin pun bergumam, "Apa kulitnya terbuat dari besi hitam? Apa yang terjadi?" Sambil ia pun gemetar di sana. Lalu dengan cepat monster itu pun langsung menghantam Xiaolin hingga ia pun terpental jauh menuju ke arah belakang dari Siobe. Dan dengan cepat Xiaolin di sana pun mencoba untuk bangkit dan ia pun berkata, "Sial, siapa yang membuang kulit pisang di sini? Membuatku terpeleset." Sambil ia pun menahan malu di hadapan Siobe itu. Lalu Siobe pun berkata, "Apa kau masih tidak apa-apa? Atau aku akan melawannya?" Dan Xiaolin pun berkata, "Kau." Tapi tiba-tiba kupingnya pun merasakan bisikan. Ternyata ia pun membayangkan saat dia masih kecil dan seseorang pun berkata, "Apa kau tidak apa-apa? Kau bahkan tidak merespon. Apa kau masih seorang pria? Ku katakan padamu, yang mulia Xiaolin bukan tidak dekat dengan wanita, tapi tidak bisa." Sambil Xiaolin di sana pun gemetar karena merasa dibuli oleh beberapa orang di dalam ingatannya itu. Lalu ia pun mencoba bangkit sambil berkata, "Apa kau menghinaku Siobe?" Dan Siobe pun menjawab, "Tidak." Ternyata Xiaolin itu pun mengeluarkan aura membara yang menyerupai sosok spirit yang sangat besar dan ia pun berkata, "Jangan pernah meragukanku sebagai pria." Sambil kita diperlihatkan Xiaolin itu yang mengeluarkan aura membara di sekujur tubuhnya dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Lalu ia pun berkata, "Oke, aku akan menghabisi monster itu." Sambil dengan cepat ia pun langsung berlari menuju ke arah monster itu lagi. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Xiaolin di sana bonyok dan ia pun berkata, "Kenapa aku bisa kalah? Pertahanan kulit dari Magical Beast ini yang paling kuat dari yang pernah kulihat. Mereka tidak bisa dikalahkan, mudahnya tidak bisa dibunuh. Itu keberuntunganmu. Kau menyerang dari dalam tubuhnya dan itu pasti berhasil." Dan Xiaobe pun berkata, "Tapi aku hanya..." Lalu Xiaolin pun berkata lagi, "Bahkan yang paling aneh, mereka hanya mengelilingi kita tapi tidak menyerang." Sambil kita diperlihatkan para monster itu yang mengelilingi mereka berdua. Dan Xiaobe pun berkata, "Apa mereka menunggu sesuatu?" Tapi tiba-tiba Xiaolin di sana pun merasakan sesuatu dan ia pun berkata, "Yang besar lainnya sudah datang." Sambil kita diperlihatkan mereka yang terbengong melihat ke arah atas. Ternyata itu adalah sosok monster yang sangat besar yang tepat berada di hadapan mereka. Lalu Xiaolin pun berkata, "Oh tidak, itu Raja Beast." Dan Xiaobe pun berkata, "Dan dari dalam mulutnya apa itu?" Ternyata terdapat beberapa mayat di antara gigi monster itu. Lalu Xiaolin pun berkata, "Dia memakan orang yang datang ke sini." Dan dengan seketika Xiaobe di sana pun bergumam, "Apa? Ariana?" Sambil ia pun mengingat-ingat Ariana bersama Kitty yang memasuki alam rahasia juga. Lalu Xiaolin pun berkata, "Apa? Kau tidak akan bertarung dengan itu kan?" Dan Xiaobe pun menghunus pedangnya sambil berkata, "Tunggu saja di sini." Tapi tiba-tiba Raja Monster itu pun mengaum dengan
keras. Di sana Xiaolin pun berkata, "Jangan buat lelucon, pegangan padaku, ayo lari, monster itu datang untuk memakan kita." Tapi ternyata Xiaobe di sana pun langsung melesat ke arah monster itu. Xiaolin pun berkata, "Hei Xiaobe, apa yang kau lakukan?" Sambil terlihat juga para monster-monster itu yang menyerang ke arah Xiaobe juga, dan cerak, Xiaobe dengan mudah menebas mereka semua hingga membuat Xiaolin di sana pun terbengong syok, dan ia pun berkata, Apa yang kau lakukan, Xiaobe?" Ternyata dengan kecepatan dari Xiaobe itu pun langsung memenggal kedua kepala monster itu, dan dengan cepat juga ia pun menuju ke arah raja monster itu. Tapi raja monster di sana pun menguam lagi, dan ia pun akan menginjak Xiaobe dengan cepat, dan boom, Xiaobe pun diinjak oleh raja monster itu dengan sangat kuat. Hingga Xiaolin di sana pun menahan hembusan injakan dari monster itu, dan ternyata kaki monster itu pun mengambung. Lalu keluarlah Xiaobe dengan pedang hitamnya mendekat lagi ke arah monster itu. Lalu Xiaobe pun berkata, "Bawa Ariana dan Kitty kembali padaku," sambil ia dengan cepat menebas monster itu di bagian kepalanya, hingga membuat kepala monster itu pun langsung seketika terpotong di sana dan terjatuh di belakang Xiaobe dengan sangat keras. Lalu Xiaolin di sana pun terbengong bergumam, "Aku mengerti, kunci untuk menjadi kuat pasti pedang hitam itu." Sambil ia pun melihat ke arah pedang dari Xiaobe itu. Sambil Xiaobe di sana pun berjalan perlahan, dan ia pun berkata, "Ariana, Kitty, istirahatlah dengan tenang." Sambil ia pun mengira Ariana bersama Kitty dimakan oleh monster itu. Tapi tiba-tiba Xiaolin di sana pun mendekat sambil berkata, "Pahlawanku, apa kau tidak apa-apa? Apakah kau lelah? Terima kasih atas bantuannya." Dan Xiaobe pun berkata, "Siapa? Aku pahlawan. Oh, kau itu apa yang kau lakukan?" Tapi tiba-tiba Xiaolin di sana pun menunjuk ke arah sesuatu, dan ia pun berkata, "Xiaobe, lihat itu." Lalu ia pun bergumam, "Ambil pedangmu dulu, lalu mari kita bertarung dengan adil." Sambil Xiaolin itu pun menghunus pedangnya di sana. Tapi tiba-tiba Xiaobe di sana pun berkata, "Ariana!" Dan Xiaolin pun seketika syok, dan ia pun berkata, Apa yang terjadi?" Sambil dengan cepat ia mencoba menyarungkan pedangnya lagi, dan ternyata itu adalah Ariana bersama Kitty dengan kelompok lainnya. Dan Xiaobe pun berkata, "Kalian baik-baik saja, baguslah." Sambil kita diperlihatkan Xiaolin di sana yang hanya terdiam memegang pedangnya itu. Dan ternyata pedang dari Xiaolin itu pun malah nyasar ke bokong, dan ia pun bergumam, "Apa yang telah kulakukan?" Lalu Ariana di sana pun berkata, "Kenapa kau bersama Xiaolin, Xiaobe? Apa dia mengganggumu?" Dan Xiaobe pun menjawab, "Tidak, aku menyadari kalau dia sungguh baik." Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang mengelilingi monster itu sambil berkata, "Siapa yang melakukannya? Ini sangat luar biasa." Sambil kita diperlihatkan juga Xiaolin di sana yang menangis, dan Xiaobe pun berkata, "Kau lihat dia, Ariana, dia melihat kalian aman dan baik, saking senangnya sampai dia menangis." Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun berkata, "Apa itu?" Sambil mereka semua pun melihat ke atas langit, dan ternyata itu adalah sebuah portal biru, dan seseorang di sana pun berkata, "Lulus ujian tingkat pertama, tolong masuk tingkat kedua ujian." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka semua yang terjatuh di suatu tempat, sambil Xiaobe pun menggendong Ariana yang ketakutan di sana. Ternyata itu adalah sebuah tempat yang berupa labirin besar di sana. Sambil terlihat Xiaobe yang turun dengan menggendong Ariana dengan sangat mudah, dan kita diperlihatkan beberapa orang di sana yang terjatuh, dan mereka pun berkata, "Tolong, aku terjatuh." Dan Xiaobe di sana pun berdiri sambil berkata, "Semuanya terhisap oleh portal itu." Dan kita diperlihatkan juga Xiaolin di sana terjatuh dengan memegang pedangnya, dan ia pun berkata, "Kumpulan orang bodoh ya, tanpa gaya sama sekali." Sambil ia pun membayangkan memegang pedangnya dan menancapkannya ke arah dinding dengan gaya yang sangat mempesona. Di sana ia pun tersenyum sendiri, dan ternyata dinding dari labirin itu pun sangat keras hingga pedang dari Xiaolin itu pun hanya menggores sedikit. Lalu ia pun seketika terjatuh di sana, dan ia pun berkata, "Ini kenapa sangat keras? Oh tidak!" Sambil ia pun terjatuh dengan cepat di sana, dan bruk 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 bruk, sambil ia pun terjatuh di hadapan Xiaobe itu.
Lalu Siulin di sana pun marah berkata, "Hei, apa yang kau lihat? Aku menyukainya. Ini urusanmu." Dan Xiaobe pun berkata, "Kenapa kau tidak jatuh seperti biasa saja?" Lalu Siulin pun emosi bergumam, "Sejak aku bertemu dengannya, tubuhku selalu terluka, dan jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat, aku akan terbunuh oleh bajingan kecil ini. Aku harus mendapatkan pedangnya secepat mungkin." Tapi tiba-tiba seseorang di sana pun berkata, "Selamat datang di ujian tingkat kedua. Tantangan kalian akan lebih sulit lagi. Jumlah orang yang memasuki tingkat ini adalah 87, dibagi dalam 7 kelompok, ditempatkan di bagian berbeda dalam labirin." Sambil terlihat Xiaobe di sana melihat ke arah sana sini mencari orang yang berbicara itu. Lalu orang itu pun berkata lagi, "Hanya tim yang menemukan Lord Scepter pertama kali yang bisa memasuki tingkat selanjutnya dari ujian, dan untuk tim lainnya yang gagal hanya bisa tinggal dalam labirin selamanya dan berubah jadi debu." Sambil kita diperlihatkan tim Esteko di sana yang hanya terbengong melihat sana sini mencari orang yang berbicara itu. Lalu Esteko pun berkata, "Apa kau mendengarnya? Pergi cari Lord Scepter. Jika kau menemukannya, aku akan memberimu hadiah." Sambil terdengar para anak buahnya di sana menjawab, "Baik tuan, baik tuan." Tapi tiba-tiba muncullah monster laba-laba besar di sana yang menyerang ke arah seseorang, dan orang itu pun berkata, "Tolong, ada monster." Dan beberapa kesatria di sana pun berkata, "Gawat, Spider, ini adalah laba-laba beracun." Sambil mereka pun menyerang ke arah laba-laba beracun itu, dan kita diperlihatkan orang itu yang sudah dimakan oleh laba-laba, dan laba-laba pun tidak mempan oleh serangan mereka, dan mereka pun langsung berlari berkata, "Tidak berefek sama sekali, mereka semua monster, ayo lari, berpencar." Sambil mereka pun berpencar di antara labirin itu dengan dikejar oleh monster laba-laba di belakang mereka. Sambil kita diperlihatkan di sisi Esteko, ia pun makin ketakutan karena dikejar sendirian oleh monster laba-laba itu, dan di sana ia pun berkata, tolong aku, tolong aku." Sambil mereka semua pun hanya terbengong melihat Esteko itu yang dikejar oleh para monster, dan Esteko pun berkata, "Kenapa mengejarku, hei monster?" Lalu kita diperlihatkan di saat yang sama di kelompok Xiaobe itu, dan di sana seseorang pun berkata, "Jika kita ingin bertahan, kita harus bersatu. Jadi kita masih punya kesempatan untuk menemukan Scepter." Dan temannya pun berkata, "Maka kita harus memilih pemimpin." Tapi tiba-tiba mereka semua pun terbengong karena seseorang pun berkata, "Ya, hanya yang kuat yang bisa menuntun kita pada kemenangan." Ternyata mereka pun memandang ke arah Xiaobe bersama Ariana, dan di sana mereka pun berkata lagi, "Kau yang terkuat di sini." Sambil terlihat Siulin di sana makin kesakitan karena terjatuh, dan ia pun masih gemetar di sana dengan memegang pedangnya. Tapi tiba-tiba mereka semua pun berkata, "Tuan muda dari kuil cahaya, Sword Emperor termuda dalam sejarah, yang mulia Siulin." Ternyata mereka semua pun berharap untuk menjadikan Siulin itu ketua, dan di sana Siulin pun hanya terdiam dan terbengong gemetar. Lalu mereka pun berkata lagi, "Kau punya kekuatan untuk bisa masuk langsung ke dalam tingkat ketiga trial, tapi kau masih memilih untuk menantang bersama kami. Tuhan, kau orang yang mengalahkan Raja Best dari tingkat sebelumnya kan? Kau pasti pelindung kami." Lalu Xiaobe pun merasa lega sambil berkata, "Itu bagus, mereka bahkan tidak mengenaliku." Dan Ariana pun menjawab, "Tapi apa Siulin akan buat kesalahan seperti itu?" Sambil kita diperlihatkan Siulin di sana makin emosi, dan ia pun bergumam, "Kalian semua, itu benar, aku adalah Siulin, si Sword Emperor termuda dalam sejarah. Kuil cahaya memberikan kalian cahaya, ikuti aku dan kebahagiaan untuk selamanya. Jika kalian bersedia mengikutiku, aku akan membawa kalian ke kehidupan yang tinggi." Sambil ia pun merasa sombong di hadapan mereka, dan mereka semua pun berkata, "Selama kita bekerja sama, kesulitan apapun bukan masalah. Ayo temukan Scepter bersama. Panjang umur yang mulia Siulin." Sambil mereka semua pun bersorak di sana, dan Siulin di sana pun hanya mengikuti alur cerita dari mereka semua. Lalu Siulin di sana pun menoleh sambil bergumam, "Lagi pula, pedang hitam akan menjadi milikku cepat atau lambat. Jadi tidak apa-apa untuk berakting sementara sekarang."
hanya tinggal jaga anak itu. Sambil kita diperlihatkan ia yang shock di sana karena Xiaobei bersama Ariana pun meninggalkannya, dan Xiaolin pun berkata, kalian berdua tunggu aku. Lalu Xiaobei pun menoleh sambil berkata, tidak bisakah kita keliling sendiri? Lalu Xiaolin di sana pun emosi menjawab, tentu saja tidak. Kita sudah punya kesepakatan kan, bagaimana kita bisa menjaga satu sama lain jika kita berpisah? Lalu mereka pun berkata, itu benar, kau tidak punya perasaan. Yang mulia melakukan pekerjaannya dan kau tidak menuruti perintahnya. Pergilah dari sini dan pergilah mati sendiri. Sambil mereka pun menyalahkan Xiaobei bersama Ariana yang akan pergi dari sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara di sana berkata, membosankan kalau hanya bicara. Biar ku tambahkan sedikit kesenangan pada kalian. Sambil mereka pun melihat ke atas mencari asal suara itu, dan ternyata terbukalah dua pintu di hadapan mereka dan muncullah monster laba-laba lagi, hingga membuat mereka pun makin ketakutan sambil berkata, apa? Masih ada monster lagi di dalam labirin? Sambil monster laba-laba itu pun mengarah ke arah mereka, dan Xiaolin pun berkata, jangan takut, aku akan melawannya. Sambil mereka pun berkata, hebat, yang mulia Xiaolin, sangat hebat. Dan celang, Xiaolin pun menebas ke arah monster itu, tapi monster itu pun tidak dapat digores sedikit pun, hingga ia pun langsung dilempar monster itu dengan sangat mudah. Xiaolin pun berkata, wah, tidak mempan lagi. Sambil kedua monster itu pun memandang ke arah Xiaolin yang terjatuh di sana, dan para anak buahnya pun hanya memandang dari belakang. Xiaolin pun berkata, hei, apa yang kalian lakukan berdiam diri di situ? Bantu sini. Sambil terlihat mereka semua yang mengangkat pedangnya, dan mereka pun berkata, sikat saja, ini kehormatan untuk kita bertarung bersama yang mulia Xiaolin. Tapi tiba-tiba dari mulut monster itu mengeluarkan beberapa cairan yang mengarah ke arah mereka. Dan mereka pun kesakitan berkata, mataku, apa ini? Dan seseorang pun berkata, racun, itu adalah racun, mundur. Sambil monster itu pun masih menyemprotkan cairannya itu ke arah mereka. Dan seseorang pun berkata, siapa yang menginjak kakiku? Aku tidak bisa melihat, tolong. Sambil mereka pun porak-poranda tidak bisa melihat karena terkena muncratan air liur dari laba-laba itu. Dan Xiaobei di sana pun hanya terdiam. Tapi tiba-tiba ia pun langsung melesat sambil berkata, ini kesempatan bagus. Dan Ariana pun berkata, hati-hati, racunnya Xiaobei. Dan sing, ia pun dengan cepat menebas tubuh laba-laba itu menjadi beberapa bagian di sana. Sambil kita diperlihatkan gelombang tebasan dari Xiaobei itu yang mengarah ke arah labirin, hingga membuat gelombang aura itu pun terpental sana sini tidak karuan di sana. Dan kita diperlihatkan Esteko yang akan dilahap oleh monster laba-laba. Di sana ia pun berkata, tolong. Dan ternyata dengan seketika monster laba-laba itu pun terpotong menjadi dua bagian akibat tebasan dari pedang Xiaobei yang memental itu. Dan Esteko di sana pun berkata, apa yang terjadi? Lalu anak buahnya di sana pun datang sambil berkata, Tuan Muda, kita di sini untuk membantu. Tuan Muda, tunggu kami, tunggu. Sambil kita diperlihatkan Esteko di sana shock memandang ke arah monster di depannya itu yang mokat. Tapi anak buahnya di sana pun melihat Esteko itu dengan sangat gagah, dan mereka pun berkata, apa aku berhalusinasi? Master Esteko membunuh monsternya. Jadi dia hanya berakting lemah untuk memancing monsternya menjauh, hanya untuk menyelesaikan secara diam-diam. Apa dia master tersembunyi? Master Esteko sangat hebat, ia adalah pahlawan kita. Sambil ia pun hanya terbengong memandang ke arah mereka semua. Lalu ia pun bertanya-tanya karena mendengar anak buahnya di sana berkata, hanya Master Esteko, pemimpin dunia. Sambil kita diperlihatkan di tempat lainnya di ujian ketiga, terdapat Master Banteng di sana membawa kapak, dan ia pun akan menyerang. Ternyata ia pun menyerang ke arah sosok wanita di sana, dan ia pun berkata, ayo bertarung. Tapi tiba-tiba sosok wanita itu yang ditebas tangannya pun menyatu lagi dan memegang kepala dari Master Banteng, hingga membuat Master Banteng di sana pun seketika menjadi bongkahan es di hadapan wanita itu. Dan wanita itu pun meninggalkannya sambil berkata, sungguh dengan kaki pendek itu berharap untuk tinggi. Dan sosok wanita itu adalah 4 penjaga Lord dari alam rahasia yang bernama Bingling. Sambil kita diperlihatkan kobaran api di belakangnya, dan kobaran api itu pun berkata, hei,
Bagaimana bisa kau bermain kalau kau bunuh mereka semua? Dan Bingling di sana pun menjawab, salah siapa kau kalah dariku? Diamlah di tingkat 4. Sambil kita diperlihatkan sesosok wanita dari kobaran api itu yang marah, dan ia pun berkata, kaulah orang yang curang dan mengganti dadunya. Aku akan bertarung denganmu sekarang. Dan Bingling di sana pun makin santai menjawab, ayolah, jangan berisik. Aku hanya membekukan mereka sementara. Lot bilang telah menginstruksikan kalau orang-orang ini berguna dan untuk tidak membunuh mereka untuk sementara waktu ini. Lalu sosok api itu pun marah berkata, aku tidak tahan, aku sudah gatal, aku akan pergi ke tingkat 2 untuk membunuh orang-orang lemah itu. Dan Bingling pun menjawab lagi, simpan energimu, orang-orang itu sudah mati. Tapi tiba-tiba muncullah seseorang di hadapan Bingling itu sambil berkata, Bingling. Dan Bingling di sana pun terkejut berkata, siapa kau? Dan ternyata orang itu pun memakai jubah hitam dan ia pun berkata, jangan terlalu nervous. Aku di sini dengan niat tulus untuk bekerja sama. Sambil Bingling di sana pun hanya terdiam dan ia pun bergumam, banyak pemain atas yang sudah kubekukan, kenapa dia masih bisa menghancurkannya? Siapa orang ini? Sambil kita diperlihatkan di sisi nenek tua di sana yang berbicara dengan seseorang sambil berkata, ada ahli tingkat SWAT God di kelompok pemula ini, cepatlah minta bantuan penjaga Bingling, kau tidak bisa menahannya. Dan orang yang berbicara dengannya itu pun berkata, apa kau bercanda minta bantuan pada jalang itu? Dan ternyata sosok itu seperti Upin Ipin dan ia pun berkata lagi, maupun itu kemampuan atau kecantikan, akulah yang terbaik. Dan itu adalah spirit dari alam rahasia yang bernama B. Sambil ia pun masih memandang ke arah Xiao B yang akan menghunus pedangnya. Dan B di sana pun berkata, memang benar, bocah ini sedikit abnormal. Haha, ini sangat menarik. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, yaitu di tempat Xiulin. Di sana seseorang pun berkata, apa? Mati? Siapa yang melakukannya? Apa ada orang yang tahu? Aku tidak melihatnya. Lalu Xiao Bei di sana pun tertawa sambil berkata, kabutnya sangat tebal, tidak ada orang yang melihatnya. Sambil Xiulin itu pun memandang ke arah Xiao Bei dan ia pun bergumam, sial, aku harus mendapatkan pedang hitamnya. Sambil ia pun meneteskan air mata memandang ke arah Xiao Bei itu. Dan tiba-tiba anak buahnya di sana pun berkata, semuanya, apa kalian harus berpikir tentang siapa yang membantu kita mengatasi monster ini? Tentu saja itu adalah Yang Mulia Xiulin yang bertarung melindungi kita. Pasti ada trik yang tidak mudah untuk diperlihatkan. Dan Xiao Bei di sana pun berkata, wow, jadi begitu ya. Lalu dari sampingnya seseorang pun berkata lagi, kuil cahaya memang berbeda. Aku semakin lebih percaya diri sekarang. Lain kali tinggal bilang saja kalau mau melakukan trikmu, Tuan. Kita semua akan menutup mata dan kita berjanji tidak akan mengintip. Sambil terlihat Xiulin di sana hanya terbengong dan ia pun berkata, sebenarnya aku ini. Tapi mereka pun berkata lagi, tidak heran dia jadi favorit dari 1000 gadis muda dan masih belum punya skandal. Sungguh pria yang baik dengan prinsip dan disiplin. Sambil kita diperlihatkan B itu yang masih memandang ke arah Xiao Bei sambil berkata, kau tidak ingin memperlihatkan kekuatanmu? Kalau begitu aku akan membuka penyamaranmu. Sambil Xiulin itu pun memandang ke arah sesuatu dan dari belakangnya seseorang pun berkata, jangan sampai terpisah ya. Lalu Xiulin pun berkata lagi, jangan katakan apapun, aku merasakan bahaya yang mendekat. Sambil orang itu pun ketakutan di belakangnya. Lalu Ariana pun berkata, kenapa kau memberinya kredit? Dan Xiao Bei pun menjawab, aku pikir sangat menyenangkan untuk menyembunyikan kekuatan di hadapan semua orang. Ini lebih menyenangkan daripada bertarung dengan 10 Dragon God. Tapi tiba-tiba orang yang di depan Xiao Bei itu pun marah sambil berkata, apa kau tidak dengar perintah dari Yang Mulia Xiulin? Diamlah kau. Sambil Xiao Bei itu pun langsung menutup mulutnya. Tapi tiba-tiba muncullah lubang hitam di bawah Xiao Bei itu hingga membuat Ariana di sana pun berkata, apa? Xiao Bei, hati-hati. Sambil kita diperlihatkan dengan cepat Xiao Bei di sana pun langsung ngangkang di antara lubang itu. Dan tiba-tiba lagi terdapat sebuah senjata yang mengarah ke arah Xiao Bei. Dan di sana Xiao Bei pun berkata, hampir saja aku terjatuh. Sambil Ariana pun melihat ke arah atas dan ia pun berkata, Xiao Bei, apa itu?
Dan Xiaobe di sana pun hanya terdiam terbengong melihat serangan dari atasnya itu. Dan ternyata hanya dengan 2 jari serangan pedang besar itu pun dapat dihadang oleh Xiaobe. Lalu Xiaobe pun berkata, santai saja Ariana. Dan di sisi B ia pun berkata, hahaha, lihatlah gerakan ini, bagaimana kau bisa akan menghindarinya. Sambil kita diperlihatkan labirin-labirin itu yang mengarah ke arah Xiaobe dengan membentuk kotakan-kotakan di sana. Dan Xiaobe di sana pun hanya terdiam, lalu brak, dengan cepat reruntuhan labirin kotak-kotak itu pun mengarah ke arah Xiaobe hingga membuat kepulan asap yang sangat dahsyat di area itu. Lalu kita diperlihatkan di sisi Xiulin, ia pun bersama anak buahnya, dan di sana anak buahnya pun berkata, apa yang terjadi? Suara apa itu? Dan ternyata Xiaobe di sana pun hanya terdiam dengan kepulan asap di tubuhnya. Dan ternyata lagi ia pun membawa Ariana untuk menghindari serangan tadi. Dan seseorang di sana pun terbengong berkata, dari mana asal pedang ini? Apa yang terjadi dengan puing-puing ini? Apa dindingnya runtuh? Kalian berdua sangat beruntung. Sambil kita diperlihatkan di sisi B di sana yang terbengong, dan ia pun berkata, kau menghindari 150 serangan seketika, dan tidak hanya kau menghancurkan pedang dan palu dengan mudah, tapi kau juga hanya berdiri dan menonton seperti tidak ada apapun yang terjadi. Apa yang kau lakukan? Tapi ini bagus, setidaknya aku tahu siapa yang kau pedulikan. Sambil ia pun melihat ke arah mereka berdua. Tapi tiba-tiba di sisi mereka semua pun ketakutan karena terdapat gempa bumi di sana. Dan ternyata itu adalah bola batu besar yang menggelinding ke arah mereka. Dan mereka pun berkata, lihat, mundur. Tapi jalan di belakang terhalang. Sambil mereka pun menaiki reruntuhan bekas Xiaobe tadi. Dan mereka pun berkata, kita akan dihancurkan seperti bubur. Sambil Xiaobe di sana pun meninggalkan Ariana, dan ia pun berkata, Xiulin tidak bisa menghentikannya, kau tunggu aku di sini. Dan Ariana pun berkata, hati-hati Xiaobe. Sambil Xiaobe pun mengarah ke arah Xiulin itu, dan di sana seseorang pun berkata, apa bocah ini ingin mati? Kembali, jangan mengacau dengan yang mulia Xiulin, kau menakutkan. Tapi Xiaobe di sana pun berkata, Xiulin, mundurlah. Sambil ia pun menghunus pedangnya lagi, dan Xiulin di sana pun menebas-nebas ke arah batu besar itu sambil berkata, hancurlah sialan, hancurlah, hancur pedang rusak ini, hancurlah. Dan ia pun menoleh ke arah Xiaobe sambil berkata, kau. Sambil kita diperlihatkan di sisi Ariana di sana yang khawatir, dan seseorang pun berkata, siapa kau berbicara pada yang mulia Xiulin seperti itu? Kau tidak tahu posisimu kan? Aku akan membunuhmu. Tapi tiba-tiba Xiaobe di sana pun terkejut karena mendengar Ariana berteriak, dan ia pun menoleh. Ternyata Ariana pun terjatuh di lubang hitam di bawahnya bersama Kitty di sana, dan Xiaobe pun menebas sambil berkata, Ariana. Dan satu tebasan Xiaobe itu pun membuat mereka semua pun terbengong karena bola batu besar itu pun langsung hancur seketika. Sambil kita diperlihatkan B di sana yang tersenyum berkata, haha, gadis itu sungguh kelemahanmu, sekarang kau tidak bisa berakting lagi kan? Dan di sisi Xiulin, ia pun masih menebas-nebas ke arah batu lainnya, dan ia pun berkata, bajingan, momen kuncinya masih bergantung padaku. Wah, sial, aku tidak bisa menahannya. Sambil ia pun masih menebas-nebas ke arah bola besar lainnya, dan kita diperlihatkan Xiaobe yang menyarungkan pedangnya, dan sing 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 sing, bola besar itu pun tertebas di sana dengan sangat mudah dan bersambung. Mo.